informasi, misal ya tadi kan udah kalian lihat informasinya dapat, terus kalian langsung bisa masuk ke MSF konsolnya. Ini kita lebih ke nggak bikin APK kayak tadi ya, nggak bikin software kayak tadi. Ini lebih enak aja gitu. Kita clear, kita search ya, kita butuh yang namanya itu um, scanner Eternal Blue. Kita ketikkan Eternal gini aja. Nah di sini ada auxiliary itu umumnya dia buat nyeken ya. Kita pakai yang auxiliary scanner ini, kita copy. Ini ada exploit juga, ada banyak. Kita bikin yang ini kalian bisa copy lalu kita klik use lalu paste, itu bisa, atau langsung use satu gitu juga bisa. Oke, ini bisa scanner SMB MS17. Caranya sama kayak tadi, sama aja. Pokoknya intinya Metasploit itu kalian pilih pengen yang mana. Kalau udah dipilih, kalian langsung ketikkan gini aja, show option. Aku misal nggak tahu ya ini syarat-syaratnya buat yang dibutuhin ini tuh nggak apa aja, aku juga nggak tahu, misal ya tinggal show option terus di enter gitu aja. Ini butuhnya apa, requirementnya apa, yang yes itu apa, name pipe sama air hose. Nah kalau L host tadi apa, masih ingat? L host udah lupa. IP kita. Oke, kalau air hose apa? Air hose, Belum tahu. L host itu local host, kalau air host itu remote host. Remote host itu IP korban. IP ini tadi kan kita udah dapat ya IP korban. Mana tadi, ini udah dapat. Kita klik kanan, copy. Ini kita ketikkan information gathering. Ini lebih ke struktur kita aja biar information gathering. Kita set air host, paste, enter. Oke. Udah sepertinya kayak gini aja sih. Ini kan requirement-nya cuma ini, udah portnya udah. Kita kan tadi nggak ada settingan port sama sekali kan. Port 445 itu port apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat port 445? Ayo lupa. 445 apa? Port 445 itu TCP ya. TCP. Jadi kita akan men-scan TCP-nya. Ini air host-nya. Kita show option lagi, udah keisi ya ini, yang yes ini. Tinggal kita exploit atau run aja. Nah, ini udah kedetek ya. Host tersebut ada celah MS 1701010. Ya, ini nama gitu aja, nama celahnya itu. Terus terdetek bahwa dia itu Windows 7 profesional, SP1 64 bit. Oke, ini kita copy. Ini tuh penting ya. Kata copy kita paste di sini. Vulnerability. Paste. Kayak gini, bisa dibesarin nggak sih? Gini, ya segitulah pokoknya. Vulnerability. Kalau udah dia, berarti kan ini terindikasi ya udah. Kalau udah terindikasi, maka tahap selanjutnya, tahap pertama information gathering, tahap kedua itu cek vulnerability-nya apa, tahap ketiga exploit gitu aja wis. Oke. Nah ini kita sama kayak tadi, kita search lagi. Search mana ya? Search ini Eternal. Ini kalau pindah-pindah kayak gini itu cuma tak klik atas bawah ya di keyboard. Search Eternal. Oke. Kita coba tadi apa celahnya, MS17010 ya. Ini ada 3 sih. Kita bisa pakai yang
ini aja, coba yang Eternal Blue ini aku nyoba ya, nggak tahu berhasil apa enggak. Kita use paste. Oke, masih nyambung kan ya, nanti tiba-tiba putus. Oke, ini pilotnya defaultnya itu Windows 64 bit Meterpreter reverse TCP. Ini udah bener, nggak usah diubah. Kayak yang Android tadi kan harus diubah, kalau ini nggak usah diubah. Tinggal show option lagi. Yang dia butuhkan apa? Apa ini? lhost, lport, rhost yang dia butuhin. Rhostnya tadi ini, enter, show option lagi, udah keisi, udah tinggal run, gitu aja. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa coba kita inject lagi nanti. Oke, udah bisa, udah masuk, ada tulisan win, ini udah masuk di Windows. Oke, C Windows System 32. Kita masuk ke shell ya. Shell itu apa? Shell itu ganti tampilannya ini loh, biar mirip kayak gini. Ini C user Dako-chan ya. Masuk ke shell. C Windows System 32. Ini kita masuk ke sistem. Oh, nggak bisa di clear ya. Ya segini aja gini. Ini udah masuk. Kalau di Windows ini kalian lebih fleksibel, malah bisa nambah file, bisa ngapain aja. Kita cek aja misal kita ke dokumen gitu ya. Dokumen ini tempatnya di mana? Komputer C user Dako-chan. Kita mundur ke user ya, cd change directory ke user, ada tuh users, lalu ke Dako-chan, coba bisa nggak? Oke, ls, oh sorry, dir ya, sorry. Kalau ls itu untuk Linux, kalau Windows itu dir untuk listnya. Ini kita ke dokumen, misal ke documents gitu, kita dir lagi, ini kosong ya, kita ke dokumen, kita bikin file. Perintahnya itu kalian kalau search perintah, ingin belajar perintah ya tinggal gini, command prompt, bukan sih, perintah gitu aja, perintah cmd. Ini ada banyak ya, daftar perintah cmd yang wajib diketahui, ada banyak ya gitu. Belajar ipconfig, system info, task list, type, netstat, ada banyak. Nah, ini untuk membuat file itu bisa kayak gini, macdir hacker gitu lah, hacker. Oke, ada hacker di sini ya, tampil ya, ada hacker. Nah, kalau di sini bisa di remove ya, harusnya bisa sih. Kalau nggak bisa sih wah parah. Remove, oh rm, nggak remove ya. Remove nya di Windows apa ya, remove folder cmd gitu, delete mungkin, coba ayo guys, del hacker, bisa nggak? Oke, nggak bisa. Oh ya, ada ini, yes, kok nggak ke delete, wah hoax sih. Del hacker, apa ya perintahnya, aku lupa. Untuk delete rmdir mungkin ini, rmdir hacker, sorry, hacker. Oh ya, rmdir remove. Nah, kalau kalian ingin merusak komputer ya udah tinggal kalian masuk ke apa namanya, ke C ini, ke C, lalu
misal program file ini ya, jangan misal ini si hacker itu misal dia perannya tak rename aja, misal jadi program penting gitu, ya wes tinggal kalian rm dir ke program penting ini, program penting. Bisa nggak rm dir not empty, recursive remove rm dir, komennya salah tadi, bukan rm dir, mrd parameter my folder. S bintang, aduh apa ya perintahnya, rm dir to delete folder, delete untuk delete file. Ini coba komennya apa ya, ada yang tahu mungkin komen delete di Windows, coba ini yang S aja bisa nggak, masuk sini terus rmdir S program penting, are you sure, coba bisa nggak, oh iya hilang. Jadi gitu, pakai S spesifik foldernya. Kalau kalian ngapusnya yang ini program file ini ya udah pasti error langsungan laptop kalian, karena ini sistemnya gitu untuk Windows 7. Jadi kalau udah masuk itu ya yang dipelajari komen-komennya aja sih, komen-komen yang ada di Windows gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, adakah atau bingung? Gimana? Atau bingung? Kok diam semua ya? Bingung kah, Rek? Ayo. Ini 20. Tumben banyak ya yang ikut. Oke. Gak ada yang tanya ini? Beneran? Gak ada yang tanya? Beneran kah? Oke, gini aja. Kita exit balik ke interpreternya ya. Oh nggak bisa di clear. Coba kita shutdown, bisa apa enggak? Shutdown now. Oke, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Soalnya pilot yang kita pakai ini MS17010 Eternal Blue, dia itu apa ya? Dia itu bukan masuk sebagai administrator. Jadi kayak gini. Misal ini di shutdown gitu ya, di shutdown tapi dia itu bukan, misalkan bukan sebagai administrator. Mana ya? Oh sama aja. Ini misal, coba kita shutdown, bisa nggak? Shutdown now. Oh nggak bisa ya, dia nggak bisa di shutdown karena dia bukan administrator. Ini juga sama, pilot ini juga bukan administrator. Sekarang kalau kalian pengen masuk ke administrator bisa pakai pilot yang lain. Ini saya jelasin cepet aja soalnya nanti ada Windows 10 juga. Search lagi Eternal, ya tinggal search gitu, cari-cari. Kita pakai yang PXSec ini ya. Kita copy, clear, paste, use biasa, kita show option,
setting air host sama air host saja mungkin. Air host tadi ada nggak? Air host, set air host 126, set apa lagi? Set, oh gini aja, coba di run bisa nggak? Oke, unable to find accessible name pipe. Dia itu kalau kalian nemukan error ini, dia butuh username sama password kayak gitu, username sama password di komputer korban. Jadi kelebihan kekurangannya gitu. Yang tadi itu nggak butuh username password tapi dia nggak akses administrasi. Tapi tadi kan udah bisa ngapus data ya, itu udah lumayan. Tapi kalau di sini kalian bisa akses administrasi tapi butuh username password. Ini bisa kalian masukkan kayak gini, set bentar, show option aja, aku lupa. Show option smb pass, smb user, smb set, smb passnya itu 12345, smb usernya itu Dakocan. Kalian bisa setting manual kayak gini atau bisa langsung ke Windowsnya. Ini mana ya, ini klik kanan ke inilah networknya, open, masuk ke ceng ini, ceng advanced sharing setting. Ini kalian off kan di sini. Nah ini turn off password protected sharing, ini juga sama aja. Kalau di turn off nanti si Metasploit itu nggak butuh user sama password, dia langsung masuk gitu. Coba kita run lagi, bisa nggak? Scouting pilot. Kalau gagal kita tambahi proses inject nanti. Untuk proses inject itu gimana? Mengarahkan. Nanti ada yang namanya, oh ya nggak bisa ini. Kita masukkan proses inject. Set proses inject. Proses inject itu apa? Kita itu ingin mengarahkan injectnya itu kemana? Ya biasanya kalau di Windows itu explorer.exe kayak gitu ya. Proses inject explorer.exe. Ntar kita exploit. Oke, masuk. Oke, masuk. Ini udah masuk. Dan ini bisa di shutdown. Harusnya bisa gitu. Ini kita shutdown now. Oke, mati. Kayak gitu prosesnya, tershutdown dia. Masih nyambung kan ya? Oh ya masih. Nanti tiba-tiba putus. Oke, udah di shutdown. Ada yang ditanyain sampai sini sebelum menuju ke Windows 10? Oh ya, ini belum ya, tadi belum tak kopas di sini exploitnya. Ini aja wis, exploit. Itu exploit butuh air host, butuh helport, salah, butuh apa lagi tadi? Air host aja kayaknya. Air host sama udah kayaknya air host aja sih. 92.168. Ini exploit. Dan tadi harusnya aku kopas ya, lupa. Kalau udah ke exploit itu harusnya dikopas gitu, lupa dikopas. Kayak gitu. Ada yang tanya? Monggo. Kok sepi deh? Apa bingung apa gimana? Siapa yang on mic? Rosita ini on mic. Ada yang tanya? Nggak ada kah? Wah, kok nggak ada? Bener kah nggak ada yang tanya ini? Tanya apa aja wes, misal tadi kurang jelas diulangin gitu, masalah. Silakan tanya. Uploadnya nanti di channel mana ya kak? Di ETH 0. ETH 0. ETH 0. Yang kemarin juga di situ kah? Yang kemarin juga di situ. Pokok yang apa? Yang IT incubation semua di situ, di ETH 0.
Kalau channelku itu channel pribadi, jadi semutku aja kalau ngupload. Makasih Kak. Oke, siap. Itu exploitnya kira-kira gimana? Apa sesuai ekspektasi apa enggak? Aku mau tanya itu sih. Ayo perwakilan ada yang jawab. Oh, saya bentar. Ya Mbak. Nggih, napa? Kula pemateri nih. Napa Mbak? Napa? Oh, nggih. Nggih, Ren. Nggih, Ren. Saya bentar ada kendala dikit bentar. Halo? Gimana? Ini yang on mic tapi dimatiin lagi siapa? Kok malu-malu? Ya nggak apa, tanya. Kira-kira sesuai ekspektasi nggak? Ekspektasi kalian? Mau tanya Mas, Iya, monggo. saya kok nggak bisa ituin aplikasinya ya Mas? Nggak bisa. Gimana? Putus ya? Nggak bisa buka apa gimana? Kan kalau install kan tinggal di next gitu ya Mas ya. Ah, Terus ah, ah. next itu kayak Kayak kemarin itu. um, aku kurang denger ya. Putus ya. Oh iya jaringannya Mas. Di next coba kan. Itu apa? Monggo. Next Mm-mm. next gitu terus gak bisa. Gak bisa. Oh, pas di nextnya tiba-tiba Iya. nggak bisa. Kamu Windows berapa? Halo? Punyamu Windows berapa? Ya saya Kok Windows berapa? Berapa bit gitu? 64. 64 ya? Harusnya bisa sih. Oh, nggak bisa ya? Itu gini, setelah install Metasploit-nya itu yang diinstal selanjutnya, tapi kamu tadi kendalanya di nextnya ya? Iya. Nggak bisanya gimana? Nggak bisanya itu errornya apa gitu? Ya. Apa kayak Kayak gimana? ya, enggak. Ya, oke. Error gitu, error copy. Error copy. Error copy. Bentar. Udah nyala belum ya? Udah. Error copy ya. Itu install Metasploit kan ya? Iya Mas. Error copy. Aku belum pernah dengar ya untuk error copy itu. Error copy itu setauku malah instalasi VirtualBox-nya kayak ini.
error copy. Mungkin gini, kamu hapus dulu, kan biasanya letaknya itu di sini ya. Waduh, loading pak. Bentar. Aduh, ini Windows 10 lemot ya, nggak kuat laptopku. Coba file dari Metasploit-nya itu nanti dihapus dulu, lalu coba diinstal lagi gitu. Biasanya itu error copy, masalahnya dia oh gini mungkin untuk firewall sama firewall sama antivirusnya di disable dulu ya untuk instalasinya, mungkin itu masalahnya. Jadi misal ini Windows 10 ya, ya gitu. Udah di disable belum? Belum mas. Nah ya itu, di disable dulu firewall sama mungkin antivirusnya di disable sementara. Kayak Windows Defender ini lemot guys. Ini ya disable ya, nggak tahu. Disable setting mungkin. Ya Allah, lemot. Ini nggak semua Windows 10 bisa dieksploit ya. Aku tegesin lagi, kalau Windows 10 nya versi terbaru ya wes, itu beda lagi ceritanya. Oke, ini di disable, real time protection disable kayak gitu untuk Windows Defender. Setelah itu baru install ya. Nanti kalau misal tetap nggak bisa error copy, itu coba file yang ada di ini gimana sih bukanya? Nah, komputernya di kau no cycle bin this PC. Kalau kemarin aku nginstal itu ada di local disk C ini ya, terus ada Metasploit, ada folder Metasploit di sini. Nah itu dihapus dulu, dibersihin dulu gitu, nanti baru coba install lagi. Ya itu pokoknya jangan lupa kalau antivirus sama firewall di nonaktifkan. Ada lagi ditanyain mungkin? Mas. Oke, siap. Setelah terinstall itu gimana mas? Setelah terinstall Buka yang CMD. saya nggak bisa nyontohin ya. Ini soalnya nggak tak install, nggak ada Metasploit di Windows ya. Langkah-langkahnya ada setahuku, bentar ya. MSF coba download installation. Oke, kok langsung ke nganu? Oh salah, Windows. Let's folder, ada instruksinya kayaknya, lupa aku. Itu iki mana ya, source code. Pokoknya diinstal itu file config-nya itu loh, ada kemarin. Gini aja guys, installation browsing ya. MSF Windows auto install, dahulunya enggak auto install. Kalau nge-start itu pakai bahasa Inggris aja ya, soalnya sumbernya lebih work terpercaya. MSF in Windows 10. Oke. Oh bentar. Dia pak. Loh tuh pak. Rian pak, kulo tasik nyampe di materi, ngapunten. Oke, sorry. Oke, installing Metasploit on Windows 10. Ini ada tutorialnya.
Iya kemarin kayak aku lihat di sini. Ini ya di next, ini versinya aja beda. Next install. Ini ada mana ya instruksinya kalau matiin dulu nggak sih? Oh nggak ada ya, wah harusnya ada dimatiin dulu firewallnya sama antivirus. Oh ya ini folder pad. Masa ini sih Microsoft Console tuh tuh. Ini ada nggak kalau masuk Metasploit terus masuk ke folder pad, kira-kira ada masuk ke folder lalu ke pad itu enggak? Bukan ini sih. Install. Kalau enggak gitu nganu masuk ke folder Metasploitnya, kamu cari kemarin apa sih, ada yang nganu kok, ada yang udah nyoba lupa tapi aku masuk ke config seingatku, yang diinstal confignya maksudku. Bentar. Siapa ya kemarin? Ade itu ya, Ade udah. Masuk di bin, Kak. Masuk di bin. Lalu ke MSF console dibuka. Oh di bin ya berarti direktorinya. Foldernya bin. Berarti Metasploit, bin, Iya. MSF console. Ya. Oh iya gitu berarti. Aku nggak tahu, maaf. Ya coba gitu ya. Ini soalnya Metasploitnya itu versinya yang lama, 4.14. Punya kalian kan udah baru-baru ya. Ini Rapid 7. Nanti coba ini mungkin tak lanjut aja ya, waktunya juga. Nanti kalau kebablasan eman kuota kalian, kita lanjut. Ini Windows 10. Syaratnya untuk mengexploit ini ininya tak matiin, firewallnya tak matiin ya. Emang untuk Windows 10 emang kayak gitu. Firewall udah mati sih ini firewall, tapi untuk yang tadi username sama passwordnya itu aku matiin. Oh ini udah mati ya. Turn off password protect sharing, ini udah mati. Banyak syaratnya sih kalau Windows 10 itu emang dari Metasploit sih. Kalau kalian download pilot baru ada kok, pilot modul. Oh pilot aja guys, pilot MSF Windows 10. Nah, ini ada Windows 10 with Metasploit, tapi biasanya itu pilotnya itu pilot tambahan, nggak dari Metasploitnya gitu. Oke sekarang kita coba caranya sama kayak tadi. Apa tadi perintahnya, ada yang ingat? Perintah pertama kali lihat IP address. Nmap. Oke, nmap. Mantap. Habis nmap min apa? Min sn. SN. Oke, mantap. 192.168.43 bisa pakai bintang, bisa pakai 0/24. Ini namanya prefix, nggak usah tak jelasin lebih lanjut. Pokoknya ini perhitungannya namanya prefix. Ini mencakup semuanya kayak gitu semua. Kita cek satu jaringannya sama. Oke, ini ada mana? Ada nggak? Ini bener nggak sih? Oracle VirtualBox admin RGR, namanya kok aneh. 144, coba kita cek. CMD, oh udah salah. CMD tapi config oh 144. Ini kayaknya namanya komputerku udah kocang tadi, tapi kok berubah di sini.
nggak apa ya. Nah ini zoom split split vertikal ini kan enak. Oke, langsung masuk aja ke Massive Console, cari palette-nya, eksekusi gitu sih. Palette. Pokoknya kalau di Windows untuk belajar-belajar kalian ingat ketikan Eternal gitu aja. Eternal ini buat nyeken, buat dan lain-lain kayak gitu. Coba kita scan ini ya, dia berpotensi enggak. Kalau nggak berpotensi ya ganti Windows. Kita use sama kayak tadi ya, ini persis langkahnya. Aduh, ini kok nutupi sih. Show option, kita seret dia butuh airhost. Set airhost stop kayak airhostnya berapa tadi ini 144 ya. Di sini juga ada tadi ini 144. Oke, 192.168.43.144. Oke, kita clear. Kita coba langsung run aja. Oke, langsung sama kayak tadi, Windows 10 Enterprise 2016. Setahu saya itu yang bisa pakai pilot ini itu Windows 10 2017 ke bawah ya. Kalau yang ke atas itu pilotnya udah beda lagi. Itu ini yang kita belajar yang ada disediakan sama Metasploit aja. Oke, kayak gitu. Yes, langsung aja kita exploit. Kita cari dulu Eternalnya. Kita coba yang ini aja wes. Kita coba yang ini Eternal Blue. Bisa nggak? Copy, clear, use Eternal Blue. Oke, tadi kan masih inget nggak kalau Eternal Blue itu dia nggak butuh username sama password kalau pakai Eternal Blue. Masih ingat mungkin? Nah, ini percobaan ya, saya belum nyoba juga. Coba saya aktifin lagi yang tadi username passwordnya. Mana ada dong. Ini kita turn on, save. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita set airhost ya, pasti set airhost 144. Pilotnya ini udah bener, Windows 64 Meterpreter reverse TCP. Kita cek lagi dia butuh apa lagi. Bentar, kayaknya nggak ada. Langsung aja kita run. Ini apa ini? Kok Windows 7 ya? Dia kayaknya cuma bisa Windows 7. Nggak apa, kita coba aja run. Kalau nggak bisa ya wis. Nggak bisa ngirim. Oh, bentar, mungkin ini nggak bisa ngirim session. Kayak tadi kita klikkan proses inject, kita tujukan ke Explorer, sama ya, sama persis pokoknya. Salah set proses inject Explorer, kemudian kita exploit. Kalau nggak bisa ya udah. Nah, ini sebenarnya itu udah masuk dia. Target OS selected valid for OS indicated by SMB reply. Ini dia udah masuk sebenarnya tanpa masukin username password, tapi dia nggak bisa buat session. Session itu kayak apa ya? Session itu bahasa Indonesianya apa sih session? Sesi gitulah. Dia nggak bisa membuat sesinya. Nggak bisa. Read timeout expired. Jadi misal kayak gini wes. Misal kalian masuk website ya. Masuk suatu website, misal Cisco gitu ya. Kan misal tadi kalian itu udah masukin username password gitu ya. Nah, setelah beberapa jam itu kan kalian pasti disuruh masukin username password lagi kan. Nah, itu namanya session. Jadi kalau kalian ketika login itu, misal login ini bentar,
Kalau ketika kalian login itu masih langsung bisa masuk, berarti kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, berarti session kalian itu masih ada, masih waktunya masih ada. Dia ada sessionnya kayak gitu. Itu namanya session. Kalau misal kalian tadi login beberapa jam, kalian tinggal terus balik lagi ternyata udah ke close, sessionnya udah berakhir kayak gitu. Nah kalau kasus ini dia nggak bisa, nah ini but no session was created, dia nggak bisa buat session. Jadi kita pakai yang satunya aja ya. Ini kita balikin lagi, enggak wis, kita gini, apa tadi, search ya, search eternal lagi, eternal ini Windows 8 sorry, ini PXS ini pokoknya clear use, aduh salah, exploit. Oke. Udah, set errors biasa sama aja, set proses inject ini di set sekalian aja. Lalu kita set airhostnya mana, ini airhost, lalu udah kayaknya, coba kita run. Nah ini unable to find accessible name pipe, tadi kan sama kayak errornya di Windows 7 tadi ya, soalnya dia butuh ini. Kalau kalian kepo name pipe itu apa sih, name pipe itu gini, kita show option, kita clear show option. Misal kalian kepo name pipe itu apa, name pipe itu sebenarnya itu teknik brute force. Ini ya, name pipe, dia ngakses name pipe di user share metasploit name pipe txt. Name pipe txt itu isinya apa, isinya itu kayak gini, misal text editor, isinya itu misal tuh Waga Fatma Dakochan, sembarang kayak gitu, kayak gini. Nah itu di brute force username sama passwordnya kalian sebenarnya. Nah ini errornya tadi kok seperti ini, errornya tadi kan seperti ini, tidak bisa menemukan, maka username Dakochan dan password 12345 itu nggak ditemukan di file ini. Dia misal gini, Dako gitu aja, ini kan nggak ada ya, Dakochan nggak ada, adanya cuma password aja, nggak ada yang cocok, jadi nggak bisa masuk gitu. Kalau kalian pengen bisa masuk ya file ininya, name pipe ini kalian tambahin aja, tambahin misal Dakochan tuh Waga Fatma, itu udah pasti bisa masuk gitu. Oke. Untuk teknik brute force itu kalau kalian pengen kepo bisa dilihat di YouTube-ku, ada brute force promosi ya. Nggak apa, sekali-sekali promosi, nggak pernah promosi. Mana ya, mana ini ya, video 10:14. Ini misal nanti kalau kelewat ini gimana, nggak apa-apa tak jamnya. Ya nanti kalau yang bisa ya nggak apa-apa, yang bisa masih terusin ya nggak apa-apa ya. Mana ya, John the Ripper. Ya. Pause. Oke, ini cara bobol ralsip. Aduh, sorry. Ini bobol file ralsip. Ini pakai teknik brute force gitu, bisa dilihat nanti. Oke, lanjut lagi ya penjelasannya tadi. Lalu kalau misal kalian nggak tahu password sama username-nya, alternatif aja langsung pinjem laptopnya teman kalian, lalu ceng ini kalian ganti, kalian networknya ini kalian networknya kalian offin aja. Semua aja bisa sih pakai cara ini. Ini juga nyoba taran. Oke. Kok lama?
masuk kah? No session. Proses inject tadi udah ya. Proses inject show option aja. Show option. Harusnya bisa. Admin harusnya sama bener. Oh, coba tiran lagi. Oh iya, mungkin kalau Windows 10 itu mungkin butuh berulang-ulang ya. Nggak tahu kenapa. Ini nyoba dulu bisa apa enggak. No session, tetap no session. Proses injectnya apa yang kurang? Bentar, ini nggak ada no session. Set proses inject inject gini nggak sih tulisannya? Proses proses inject bener. Proses inject explorer.exe aja bisa ya. Kalau nggak bisa ya ya udah. Oh, nggak ada session. Saya bentar, dia udah off. Coba firewallnya mungkin, tapi firewall harusnya udah bisa masuk. Firewall, cek firewall, udah mati, nggak ada session. Parcel kurang apa ya? Hostnya udah. Proses inject, tapi di sini nggak keset ya proses inject. Pilotnya bener ya, Windows SMB MS17. Coba kita cari pilot lain, search eternal. MS17 website. Oh, udah bener sih. Double pulsar ini juga bisa. Apa ya? Kurang apa ya? Thread execution. Hostnya juga udah bener 144. Coba kita nganu aja wes, kasih password sama username, tapi harusnya nggak ngefek. Coba aja 1 2 3 4 5 set smb user. Udah kocan ya, udah kocan bener usernya. Udah kocan run. Oh ya, sama aja nih, nggak bisa ke eksekusi, padahal ada celahnya. Mungkin ada yang kelewat ya tadi, kurang tahu juga. Pilot, kita cek pilotnya. Di sini ada pilot. Pilots gimana sih komennya? Set pilot Windows interpreter reverse TCP run. Oh iya, dia nggak ngerespon, nggak
ada session ya. Jadi yang untuk Windows 10 ini mungkin gagal. Nanti coba kalau misal mungkin aku kurang teliti ya, nanti misal kalau bisa tak coba lagi, tak taruh di YouTube gitu biar bisa dipelajari. Soalnya kemarin-kemarin ini aku nyoba bisa, atau mungkin Windowsnya itu emang beda ya. Ini soalnya Windowsnya ada banyak, aku lupa Windows X Enterprise atau yang 2016 aku lupa gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ditanyain? untuk Windows 10 nya gagal masih gagal. Oke, ada yang tanya mungkin jam 11. Monggo Mas Afat. Gimana Mas? Gimana? Oh, tak kirain mau ngomong. Mungkin ada yang tanya. Iya monggo. Cukup bingung ya. Ya soalnya nggak bisa dipraktekin ya Mas ya. Kalau nggak praktek bingung banget. Iya. Mas, itu Nmap-nya harus install dulu ya Mas? Gimana Nmap? Ya. Ya install. Bentar. Aduh. Ini biar nggak hilang. Close. Nmap itu ada nggak ya di Windows? Ada kok mungkin. Nmap versi Windows mana Windows? Ini ya. Nmap 791. Ada. Versi Windowsnya ada. Petunjuknya juga ada. Ini ada instalasi instruksi. Ada. Ini udah ada. Set large. Gitu. Ada ya. Tak share aja. Mungkin ada yang butuh. Oke. Ada lagi mungkin tanyain? Mungkin nanti mohon maaf untuk yang Windows 10 ini nanti tak coba lagi. Masih belum work. Enterprise. Monggo yang ditanyain ada. 1 2 3 4 5. Mungkin Mas Hafat mau nambahin? Enggak. Oh, absen. Absen. Nah, 11. Absen dulu ya. Belum absen. Tadi mungkin yang keluar Mas. Ada yang izin tadi Mas. Iya. Tak absen dulu gue. Oke, coba di Windows ini.
pertamanya udah selesai. Ini belum.